What's up? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Selina Sandika dari PGMI 3C. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas ujian tengah semester saya. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jawabannya, untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan siswa. Hal ini dapat mengetahui kelemahan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Informasi ini dapat diperoleh melalui observasi kelas, tes, wawancara, dan evaluasi lainnya. Selain itu, menganalisis minat siswa juga penting diperlukan. Minat siswa merupakan kecenderungan siswa untuk memperlihatkan ketertarikan atau kecintaan terhadap suatu bidang atau materi pembelajaran. Minat siswa sangat berpengaruh pada motivasi belajar siswa, yang dapat mempengaruhi hasil belajar pada suatu bidang pelajaran tertentu. Ketika siswa memiliki minat yang tinggi pada suatu bidang pelajaran, maka mereka cenderung lebih mudah memahami dan menyerap materi pelajaran tersebut. Selain itu, mengidentifikasi gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu cara yang khas dan unik yang digunakan oleh individu untuk memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi dan pengetahuan. Gaya belajar mencakup berbagai aspek seperti preferensi terhadap metode belajar tertentu, kemampuan dalam memahami dan mengingat informasi, serta mengatasi kesulitan dalam mempelajari suatu materi. Jika sudah memahami karakteristik gaya belajar peserta didik, pendidik dapat memilah mana metode pengajaran yang tepat bagi peserta didik tersebut dengan materi yang relevan. Pendidik juga perlu melakukan evaluasi dalam pembelajaran untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang menyangkut pemusatan, pertanyaan, dan masalah bermakna, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk nyata. Model pembelajaran berbasis proyek berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, memfasilitasi mahasiswa untuk berinvestigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas bermakna lainnya, berpusat pada siswa, dan menghasilkan produk nyata. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan cara mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai, memilih topik proyek yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu, melakukan perencanaan proyek secara terperinci. Setelah melakukan perencanaan proyek tersebut, pendidik dapat memberikan panduan atau bimbingan pada peserta didik dalam melakukan suatu proyek tersebut. Sehingga, dengan melakukan langkah-langkah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek tersebut, pendidik dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada hasil proyek sejauh mana kompetensi yang ingin dicapai telah tercapai dengan efektif. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawabannya, teknologi secara umum ditafsirkan sebagai apa saja yang dapat memberikan kita kemudahan dalam banyak hal. Teknologi juga memiliki dampak besar pada pendidikan. Kedua hal ini menjadi semakin tidak terpisahkan karena perannya yang saling berhubungan.
Teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu, siswa juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Berbagai cara penggunaan teknologi dalam membuat produk atau konten pembelajaran antara lain penggunaan video pembelajaran, jurnal online, e-book, platform e-learning, classroom, presentasi digital seperti Google Meet dan Zoom, dapat juga dalam penggunaan platform simpan atau berbagi materi pelajaran lewat Google Drive atau Microsoft OneDrive. Dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, siswa dapat mengalami pembelajaran lebih menarik, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pencapaian siswa dalam kurikulum. Penting untuk memastikan teknologi digunakan dengan bijak dan sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada. Pertanyaan yang keempat yaitu, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Jawabannya, evaluasi adalah proses memberikan harga atau nilai terhadap sesuatu hal baik berupa kualitatif atau kuantitatif berdasarkan kriteria tertentu yang telah dijadikan pedoman tetap. Evaluasi merupakan sistem penilaian yang sistematis, terdiri dari pemberian nilai apresiasi, pengenalan masalah, dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena guna untuk upaya peningkatan pengetahuan peserta didik dan juga peningkatan kualitas atau isi yang ada pada kurikulum. Karena terdapat unsur penilaian. Dengan penilaian, maka sebuah kurikulum diharapkan akan terus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bisa memacu pemaksimalan setiap kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan pengalaman belajar khususnya bagi setiap peserta didik yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi dalam ranah pendidikan pengetahuan. Evaluasi kurikulum tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik saja, akan tetapi dengan adanya evaluasi kurikulum juga dapat memberikan manfaat bagi pengajar. Dengan diadakannya evaluasi kurikulum, pengajar dapat menyusun dan memperbaiki rencana pembelajaran yang akan digunakan yang sekiranya tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana awalnya. Dengan adanya kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan, dan informasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk menentukan alternatif yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya, peningkatan keterampilan peserta didik pada gaya belajar yang dipelajari. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jawabannya, penilaian dalam pembelajaran yang efektif adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pemahaman, kemajuan, dan pencapaian siswa. Contoh konkret guru dalam melakukan penilaian belajar yang efektif salah satunya adalah guru dapat memberikan umpan balik langsung saat siswa mengumpulkan tugas atau melalui diskusi kelas untuk mengklarifikasi pemahaman siswa. Guru harus mengintegrasikan penilaian formatif secara teratur sebagai umpan balik sepanjang proses pembelajaran. Hal ini membantu guru memahami perkembangan siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka. Sekian pemaparan jawaban dari saya mengenai tugas ujian tengah semester. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.